Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pesan. Sebelum lanjut, marilah bersama kita klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Juga jangan lupa cek link di deskripsi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penting, terutama menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, yaitu mengenai perbedaan dua metode yang digunakan untuk menentukan awal bulan Hijriah, khususnya untuk penetapan Idul Fitri, hisab, dan ruqyat. Perdebatan mengenai kedua metode ini selalu menarik perhatian, bukan hanya di kalangan umat Islam, tetapi juga di kalangan masyarakat umum. Bagaimana kita bisa menentukan dengan pasti kapan kita akan memulai puasa dan merayakan Idul Fitri? Mari kita pelajari lebih dalam mengenai kedua metode ini dan apa yang sebaiknya kita ketahui. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang hisab dan ruqyat, penting untuk memahami terlebih dahulu metodologi penentuan waktu yang digunakan dalam Islam. Dalam Islam, penentuan waktu ibadah sangat penting karena waktu yang tepat untuk melaksanakan ibadah menjadi salah satu aspek yang memperhatikan kesungguhan dan kesesuaian dengan aturan Allah. Terdapat dua kategori besar yang perlu kita pahami: ibadah harian dan ibadah tahunan. Ibadah harian yang paling penting dalam kehidupan umat Islam adalah sholat. Sholat harus dilakukan pada waktu yang telah ditentukan setiap hari, seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Penentuan waktu untuk sholat ini mengacu pada pergerakan matahari di langit. Waktu subuh. Waktu sholat subuh dimulai dengan munculnya cahaya fajar yang membelah gelap malam, dikenal dengan istilah fajar syodiq. Pada waktu inilah sholat subuh dimulai, yang menandakan dimulainya waktu sholat pertama pada hari itu. Waktu zuhur. Setelah matahari terbit dan bergerak menuju zenit, posisi paling tinggi di langit, waktu zuhur dimulai saat matahari mulai condong ke barat. Waktu asar. Salat asar dilakukan ketika bayangan sebuah objek yang memiliki tinggi sama dengan objek itu sendiri. Ini berarti ketika posisi matahari sudah condong ke barat, tetapi belum sampai waktu maghrib. Waktu maghrib. Waktu sholat maghrib dimulai ketika matahari terbenam, yaitu ketika seluruh matahari tidak lagi terlihat di ufuk barat. Waktu isya. Setelah waktu maghrib, yaitu ketika langit gelap, waktu isya dimulai. Ini adalah sholat terakhir dalam sehari sebelum fajar kembali menyingsing. Sebagai umat Islam, kita tidak hanya mengandalkan jam untuk menentukan waktu sholat, tetapi kita juga mengamati perubahan posisi matahari sebagai petunjuk yang sangat jelas. Hal ini juga tercermin dalam banyak hadits Nabi Muhammad SAW yang menekankan bahwa matahari dan peredarannya adalah tanda bagi umat Islam untuk mengetahui waktu-waktu sholat. Sementara penentuan waktu ibadah harian didasarkan pada pergerakan matahari, penentuan waktu untuk ibadah yang lebih besar dan bersifat tahunan seperti Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha berhubungan langsung dengan fase-fase bulan atau yang sering disebut hilal. Fase bulan ini menjadi sangat penting karena penentuan awal bulan Hijriah dalam kalender Islam menggunakan bulan sebagai patokannya. Berbeda dengan kalender Masehi yang menggunakan matahari sebagai dasar penentuan waktu. Di sini, kita akan melihat dua metode utama yang digunakan dalam penentuan waktu awal bulan Hijriah, yaitu ruqyat dan hisab. Secara garis besar, kita bisa menyebutkan bahwa penentuan waktu ibadah tahunan mengandalkan perubahan bentuk bulan. Berbeda dengan salat yang patokannya menggunakan pergerakan matahari setiap hari, bulan memerlukan pengamatan langsung terhadap fase bulan, terutama hilal, bulan sabit pertama, yang menandakan dimulainya bulan baru dalam kalender Islam. Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-Baqarah 289
bahwa perubahan fase bulan adalah salah satu tanda bagi umat manusia untuk mengetahui waktu yang tepat dalam menjalankan ibadah, termasuk ibadah puasa dan haji. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Katakanlah, itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan untuk ibadah haji." Jadi, penggunaan hilal sebagai penentu awal bulan Hijriah sudah diajarkan langsung dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW juga menggunakan metode ruqyat atau pengamatan langsung terhadap hilal untuk menentukan awal bulan. Pada zaman Nabi, ruqyat menjadi cara utama umat Islam untuk mengetahui kapan awal bulan Hijriah, terutama untuk menentukan bulan Ramadan dan Idul Fitri. Namun, kita juga tahu bahwa kehidupan manusia terus berkembang, dan seiring waktu, teknologi mulai hadir untuk membantu umat Islam dalam penentuan waktu ibadah, termasuk penetapan awal bulan Hijriah. Itulah sebabnya dua metode utama, hisab dan ruqyat, dipraktikkan hingga sekarang. Perbedaan utama antara penetapan waktu harian dan tahunan terletak pada objek yang digunakan sebagai patokan. Untuk ibadah harian, kita mengamati pergerakan matahari yang memiliki gerakan yang terukur dan jelas. Matahari terbit di pagi hari, berada di puncak langit pada tengah hari, dan terbenam di sore hari. Namun, untuk ibadah tahunan, kita mengamati bulan yang memiliki pergerakan yang lebih kompleks. Bulan memiliki siklus yang lebih lambat dan dapat dilihat dari berbagai fase, seperti hilal, bulan sabit yang muncul di awal bulan, hingga bulan purnama yang menandakan pertengahan bulan. Proses pengamatan hilal ini menjadi sangat penting untuk menentukan kapan Ramadan dimulai dan pada akhirnya Idul Fitri dirayakan. Hilal dianggap sebagai penanda yang lebih tepat untuk menetapkan awal bulan. Al-Quran menyebutkan bahwa hilal adalah tanda bagi umat Islam untuk mengetahui waktu berpuasa, Ramadan, dan merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam praktiknya, pengamatan hilal dilakukan secara langsung oleh para saksi yang dapat dipercaya, yang akan memberikan laporan tentang apakah hilal terlihat di langit. Sekarang, kita akan bahas tentang hisab. Hisab merupakan metode yang menggunakan perhitungan astronomis untuk menentukan waktu-waktu penting dalam kalender Hijriah, termasuk awal bulan Ramadan dan Idul Fitri. Hisab berasal dari kata Arab yang berarti perhitungan. Dalam konteks penetapan awal bulan, metode ini mengandalkan perhitungan posisi bulan di langit berdasarkan ilmu astronomi. Dengan perhitungan ini, kita bisa mengetahui dengan sangat akurat kapan bulan baru dimulai dan kapan fase-fase bulan akan terjadi. Metode hisab bisa dilakukan jauh sebelum waktu yang ditentukan, karena kita hanya perlu mengetahui posisi bulan dan matahari berdasarkan perhitungan matematis. Misalnya, dengan hisab, kita bisa tahu tanggal awal bulan Hijriah bahkan beberapa tahun ke depan. Dengan menggunakan teknologi astronomi yang sangat canggih saat ini, perhitungan ini bisa sangat presisi. Salah satu keunggulan metode hisab adalah keakuratan. Hisab memungkinkan kita untuk merencanakan ibadah dan kegiatan lainnya dengan lebih terstruktur. Dengan hisab, kita tidak perlu menunggu pengamatan langsung, dan kita bisa mengetahui dengan pasti kapan Ramadan akan dimulai, bahkan untuk tahun-tahun mendatang. Namun, meskipun metode ini menawarkan kemudahan dan keakuratan, ada sebagian umat Islam yang merasa hisab tidak cukup mencerminkan sunnah Nabi Muhammad SAW yang menggunakan ruqyat, pengamatan langsung terhadap hilal atau bulan sabit untuk menentukan awal bulan. Sekarang, mari kita bahas tentang metode ruqyat. Ruqyat berarti pengamatan, dan dalam konteks ini, pengamatan terhadap hilal, yaitu bulan sabit, yang pertama kali terlihat setelah matahari terbenam, menandakan dimulainya bulan Hijriah, termasuk Ramadan dan Idul Fitri.
pada zaman Nabi Muhammad SAW, masyarakat tidak memiliki teknologi seperti yang kita miliki saat ini. Oleh karena itu, mereka menggunakan pengamatan langsung terhadap bulan sebagai cara untuk menentukan waktu yang tepat. Ruqyat menjadi metode yang sangat penting pada masa itu, karena tidak ada perhitungan astronomis yang dapat digunakan. Kelebihan dari ruqyat, salah satu nilai lebih dari ruqyat adalah keterhubungannya dengan tradisi. Nabi Muhammad SAW sendiri mempraktikkan ruqyat untuk menentukan awal bulan, dan banyak umat Islam yang merasa bahwa dengan mengikuti metode ini, mereka lebih mendekatkan diri pada sunnah Nabi. Selain itu, pengamatan langsung terhadap hilal memberikan pengalaman spiritual yang mendalam. Karena pengamatan ini melibatkan semua indera dan kepekaan terhadap ciptaan Allah. Namun, kelemahan dari ruqyat adalah ketergantungannya pada kondisi cuaca dan lokasi. Hilal tidak selalu dapat terlihat dengan jelas, terutama jika cuaca mendung, atau jika kita berada di daerah yang tidak memungkinkan untuk melihat bulan dengan baik. Oleh karena itu, metode ini terkadang menimbulkan ketidakpastian. Sekarang, mari kita bandingkan keduanya. Hisab versus ruqyat. Metode hisab memiliki keunggulan dalam hal keakuratan dan kemudahan. Dengan teknologi canggih saat ini, kita dapat dengan mudah menghitung posisi bulan dan menentukan kapan bulan baru akan muncul. Hal ini memungkinkan umat Islam untuk merencanakan ibadah dengan lebih terstruktur, tanpa bergantung pada kondisi cuaca atau pengamatan langsung. Namun, ada yang berpendapat bahwa metode hisab tidak cukup mencerminkan sunnah Nabi yang lebih sering menggunakan ruqyat untuk menentukan awal bulan. Oleh karena itu, banyak umat Islam yang lebih memilih ruqyat sebagai metode yang lebih dekat dengan tradisi Islam, meskipun ada beberapa tantangan, seperti ketidakpastian cuaca. Di sisi lain, ruqyat memberikan pengalaman langsung dan spiritual yang memungkinkan umat Islam merasa lebih terhubung dengan sunnah Nabi. Tetapi, kelemahannya adalah bahwa pengamatan hilal tidak selalu mudah dilakukan, terutama jika cuaca tidak mendukung, atau jika kita berada di daerah yang tidak memungkinkan untuk melihat hilal dengan jelas. Meskipun demikian, kedua metode ini memiliki dasar fiqih yang sah, baik dari Al-Quran maupun hadis, dan keduanya dapat diterima dalam Islam. Jadi, yang terpenting adalah tujuan dari ibadah itu sendiri, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjalankan perintahnya dengan tulus. Di banyak negara, perbedaan pandangan tentang hisab versus ruqyat seringkali menjadi topik perdebatan. Di Indonesia, misalnya, ada dua kelompok besar yang sering memperdebatkan kedua metode ini. Kelompok yang lebih memilih hisab, seperti yang diterapkan oleh Muhammadiyah, dan kelompok yang lebih memilih ruqyat, seperti yang diterapkan oleh Nahdlatul Ulama NU. Meskipun demikian, kita harus ingat bahwa kedua metode ini sah dan diakui dalam Islam. Perbedaan dalam penerapan metode ini tidak seharusnya menjadi alasan untuk perpecahan. Sebagai umat Islam, kita harus tetap menjaga toleransi dan saling menghormati, karena kedua metode tersebut memiliki dasar yang kuat dan sah. Jadi, mana yang lebih baik, hisab atau ruqyat? Jawabannya tergantung pada preferensi masing-masing. Hisab menawarkan keakuratan dan kemudahan, sementara ruqyat memberikan kedekatan dengan tradisi dan pengalaman spiritual yang lebih mendalam. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalankan ibadah dengan tulus dan ikhlas, tanpa terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif. Jangan sampai kita tersesat dalam perbedaan pendapat, karena yang lebih penting adalah tujuan ibadah itu sendiri, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagi kalian yang memilih hisab, silakan melaksanakan dengan penuh keyakinan. Begitu juga bagi yang memilih ruqyat, hormati perbedaan
dan jadikan ini sebagai jalan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita terus menjaga persatuan dan toleransi dalam perbedaan, terutama dalam ibadah. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya seputar Islam dan topik-topik menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.